Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya lana. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencoba istiqomah, ya. Dan mudah-mudahan pula pertemuan kita menjadi pemberat timbangan amal soleh, dan insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Seperti biasa, malam Minggu, malam Senin, ya, kita bersilaturahmi atau ngopi bahasanya, ya, ngobrol pemikiran Islam. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Hain Hidayat, yang akan banyak memberikan ilmunya, motivasinya, ya, buat kita semua agar kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Waktu dan tempat kami persilakan, Bang Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ada seluruh peserta kajian rutin yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bihamdillah alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka kajian untuk saat ini fikih. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimahullah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi fikih, masih ada kaitannya dengan yang pembahasan waktu kurang lebih mau ada 1 bulan, ya, 1 bulan. Nah, itu waktu itu sampai kepada a'dha'us sujud. Sujud itu anggotanya sujud, yang mana itu nggak boleh sampai ada yang terhalangi oleh sehelai rambut, misalnya ada rambut yang keluar, ada yang keluar. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi tentang di dalam sholat itu mesti kita harus ada khusyuk, atau yang dinamakan dengan tumakninah. Tumakninah itu biqadri subhanallah. Lafal, kira-kira kita mengucapkan lafal subhanallah itu yang dinamakan tumakninah, anteng. Dan di dalam sholat itu pasti harus dilakukan, karena itu salah satu masuk daripada rukun di dalam sholat. Nah, ketika kita melakukan aktivitas sholat, tentu yang pertama adalah niat.
niat takbir ngadeg. Nah, cara wong Jawa itu kan niat takbir ngadeg maca Fatihah, ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, lungguh tumakninah, sujud tumakninah, lungguh akhir, wacana tahiyat akhir, tertib salam. Nah, itu yang dinamakan rukun di dalam sholat. Itu enggak boleh terlewati, salah satu terlewati maka sholatnya tidak sah. Tidak membaca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Itu di dalam sholat. Apalagi sampai kepada kayak sekarang itu kan sempat viral ya, bahwa sholat itu jumlahnya 21 rakaat hanya dilakukan 7 menit atau 5 menit bahkan ada ya yang ini pemecah rekor katanya. Pemecah rekor itu sholat hanya 5 menit untuk melakukan jumlah rakaat 21 atau 5 menit. Padahal kalau kita sholat itu misal sholat isya itu kan agak sedikit panjang ya, atau bahkan subuh itu bacanya biasanya cenderung lebih panjang. Nah, itu nggak cukup 5 menit. Subuh itu hanya 2 rakaat, nggak cukup 5 menit. Nah, ini 21 rakaat jumlahnya, terus waktunya hanya 5 menit. Kira-kira ada tumakninahnya apa enggak? Sebanter-banternya ngucapna lafal subhanallah itu kan nggak mungkin. Terus 5 menit dalam jumlah waktu tumakninahnya, berarti dalam sholat itu ada berapa kali? Banyak ya kan? Lungguh tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah. Nah, itu udah ada berapa? Makanya biqadri subhanallah, tahiyat. Tahiyat bukan dua-dua kan ya. Ini baru berdiri lagi, ruku berdiri, sujud berdiri, bulat, duduk, ruku sujud lagi, tahiyat. 14 itu 2 rakaat itu 14 tumakninah ya 14 kali 21. Bukan, kan bagi 2 kan. Berarti kan itu 2 rakaat. Iya, berarti 11 kali. Atau 10 lah diminimalkan. 10 ping 2 detik. Kemarin naiknya wis berapa? Iya, wis akeh lah ya. Nah, itu. Cuman kita kan selaku umat yang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tentu melakukan aktivitas yang terbaik ya. Yang terbaik kita sholat juga yang terbaik, umat sudah jelas yang terbaik ya. Kita sholat harus yang terbaik, berusaha. Makanya fastabiqul khairat, kita harus berlomba-lomba terus, bukan hanya dalam kebaikan yang lain aja, di dalam sholat pun kita harus berlomba-lomba. Bahkan sampai kita datang pun lebih awal gitu ya Pak Jarwo. Datang lebih awal itu berlomba-lomba bagaimana caranya agar datangnya lebih awal. Ini di dalam sholat maksudnya, bukan di sini. Ya di sini kalau datang lebih awal lebih bagus kata Pak Haji Sugeng tadi. Orang hujan. Nah, itu aktivitas sholat yang mana sholat itu adalah ketika kita melakukan sholat itu jelas kita harus dalam posisi paling tidak kita punya anggapan bahwa Allah itu melihat terhadap kita. Syukur-syukur bisa sampai kita beranggapan kita itu bisa melihat terhadap Allah. Ka'annaka tarahu fa inna yarauka, ya kan? Itu di dalam kitab Durarul Bahiyah itu dikatakan seperti itu, bahwa ketika kita itu melakukan sholat itu seolah-olah kita melihat terhadap Allah, paling tidak Allah jelas melihat terhadap kita. Maka harus fokus di dalam sholat tuh. Gak boleh sholat itu sambil main-main tangan, ya Kang Dadang. Ada yang kerotak gitu lagi sholat. Coba.
Iya. Aja kaya gue, oh, Iya. jemaah terus iki. Ya. Nanti kayak karambol kembali. Nah, Jadi aktivitas sholat itu harus benar-benar khusyuk, ya. Benar khusyuk dalam melakukan bacaannya juga harus tartil. Gak boleh bacaannya itu kayak diuber-uber sama Satpol PP. Wajah Satpol PP mau ditangkap. Ya diuber-uber anjing lah. Jadi harus benar-benar khusyuk. Kan dalam aktivitas sholat itu diawali dengan bacaan iftitah. Nah, yang bunyinya apa? Ya. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu kan merupakan aktivitas untuk mengaktifkan apa ya? Kekhusyuan kita terhadap Allah. Setelah baca itu otomatis kalau tahu maknanya itu kan langsung lari kepada khusyuknya, kemantapan kita dalam melakukan aktivitas sholat. Jadi sholat itu ketika takbiratul ihram itu nggak kemutan karo sapu, ya kan? Nggak kemutan karo dagangane, orang kemutan karo kunci sing hilang, orang kemutan karo dompet sing ketinggalan dan lain sebagainya, itu tidak. Itu berusaha untuk iya, berusaha untuk dibuang dulu urusan dunia agak sedikit di pinggir nasib. Jadi fokus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Ketika sudah khusyuk karena sudah tertata, tentunya kekhusyuan ini nggak mungkin akan terjadi begitu saja tanpa adanya apa? Latihan. Khusyuk itu latihan. Tapi bukan berarti latihan semedi gitu ya. Khusyuk itu latihan tapi bukan berarti semedi. Latih karena itu ditata antara mata, pikiran dan hati. Matanya tinggal ngana melarak ini, nah itu maka tidak ada kekhusyuan nantinya. Makanya dalam aktivitas sholat itu ya berusaha untuk menggunakan wangi-wangi. Ya, wewangian itu maksudnya agar tidak mengganggu terhadap yang lain ketika berjamaah. Datang bareng musola mampu banget wis ampok lah wis ora ganggu karo misajene. Sarungnya jare seminggu atau ganti. Terutama subuh. Terutama sih ngiler. Iya. Ya ceritanya ya, murtadin itu kan lagi disit jadi Islam itu sarungnya kadang-kadang seminggu ora tau ganti jare. Sampai sarungnya ngepir gitu. Linting. Iya, sarungnya ngelinting. Nah, kita harus memperhatikan juga terhadap pakaian. Ya. Karena pakaian itu juga merupakan penentu sah dan tidaknya dalam melakukan aktivitas sholat. Contoh pakaian yang sudah jelas sobek, dipakai, nah itu nanti akan membatalkan sholat. Ketika pas sobeknya itu pas pada posisi yang di batas auratnya, apalagi dilala sobeknya nang mburi lagi jengking pret. Nah iya, itu ilam tustar halan, ketika tidak ditutup seketika maka batalat sholatuhu. Nah nek nutup ya kan susah, maka iya. Dan nek soek tok nih sampai merosot
pakai sarung rosot. Nah, kan itu bahaya. Terus dilala orang nganggo daleman pisan dari bubuyunan. Itu membatalkan sholat ilam tustar ketika tidak ditutup seketika. Maka kita harus memperhatikan dari awal bagaimana kita menggunakan sarung ya. Sarung itu bagi orang yang sudah terbiasa menggunakan sarung, bakal dicereng-cerengnya orang bakalan copot. Tapi nek sing ora biasa sarungan itu kadang-kadang boro-boro diceneng nggo mlaku ge gelem copot. Iya. Itu bedane. Makanya sarungane santri karo sing dudu santri sok beda. Santri biyen tapi nek santri saniki wong sarungnya praktis ya Pak Haji. Wis ana celana karo sarung iki. Ketone tok kaya sarung barang metatek dening kathok. Nah, itu zaman saniki. Itu filosofi itu menandakan bahwa kadang-kadang untuk membedakan mana yang santri dan yang bukan santri itu susah zaman saniki. Masalahnya anane banyak hal kan. Wong sholawat ki digawe mafia. Kata-kata mafia itu kan identik dengan penjahat. Sekarang sholawat ada mafia itu. Nanti lama-lama ada sholat juga mafia. Mafia sholat. Ya. Kalau kita kan memahami antara hadarat dengan majaniyah, sesuatu yang mempunyai ciri khas untuk julukan gosing elek, ojo tinggo nang kebaikan. Abdul Butun kalau bahasanya. Nggo gawe jenenge anake dhewek. Jenengane sapa Abdul Butun. So setan bahasanya gue. Itu ciri khas. Alamane tahu pocong. Ya nek tahu pocong masih belum identik dengan kata-kata yang ini. Kalau jelas ngomong setan, oh wenganane setan manita kan iblis barang. Suwe-suwe tekan dajale pisan. Kir baso rajane setan. Baso dajal. Itu enggak boleh. Kita juga harus memahami itu. Aktivitas ibadah yang kita lakukan itu dari awal sampai kepada akhir itu semua harus diperhatikan. Karena itu tidak bisa lepas dari perhatian Allah. Ya ketika kita goreng ibadah seblos tronge, kalau seblos tronge ya, apa adanya, ya asal baik. Wong nganggo klambi sing celonang-celaning ora gendang nggo gawe salat. Salate jamaah. Sehingga dilihat sama yang lain kayak klambine ana gambare apa maning bareng dipan-panas dene ana gambare kaya kae lah gitu. Nah, akhirnya wong mentelengi bae. Itu akhirnya enggak fokus. Makanya di dalam fikih itu sampai diterangkan diusahakan kalau sholat itu menggunakan yang dilihatnya itu jangan terlalu mencolok, sing biasa-biasa saja. Syukur dengan serba polos kayak putih apa ireng gitu. Sing penting polos sehingga tidak diperhatikan sama orang lain. Kadang-kadang merek sarung beda di pengaruh. Sholat jajaran paling ngarep sarungnya temen ya mereknya apa gitu. Nah, dilihat sama yang belakang. Kalau kayak benar budi, terus kalau bandrolnya luisi. Sing seneng kan Pak Lupi, ya ketika sini iklan nebatir gitu kan otomatis kita boleh nang di kanan-kanan nang toko maju, seneng Pak Lupi. Kalau bandrol sekalian kita bandrolnya. Nah ini aktivitas sholat. Ini juga kadang-kadang banyak ya yang belum begitu mengetahui bagaimana di dalam sholat itu batal atau tidaknya kayak tadi wasalasu harokatin. Nah ini pada umumnya gitu kan. Wasalasu harokatin 3 kali obahan dalam sholat mutawaliyatin kang nuli-nuli bareng terus gitu kan secara terus menerus, maka batalat sholat tuhu gitu kan. Nah, ada orang sholatnya ki ora gelem anteng ngono.
ya guyuk pengen gitu. Maka itu batal. Kalaupun itu sawan maka harus diingatkan. Ada yang sawan kayak gitu kan ya, agar ngaduknya kayak nunggu ngalamun gitu. Kayak layangan pedot. Nah itu bisa membatalkan sholat. Nggak tahu kalau di dalam paham yang lain seperti halnya Muhammadiyah, saya tidak memahami hal itu. Tapi yang jelas kalau madhab Syafi'i itu salah satu harokatin mutawaliyatin. Nah itu batalan sholat dulu, seperti halnya garuk-garuk tuh. Itu biasanya sawan. Garuk-garuk itu apa? Maunya orang gatel, begitu sholat dadak-dadak sumurnya jadi gatel. Iya. Malah anak unine pisan dicabut. Iya. lagi sholat kan unik kan sholat ya. Iya. Anak sholat sambil nyabutin bulu hidung. Apa sih ini? Nah dicabut bisa. Itu batal. Karena mencabut itu nek di ibaratnya seperti halnya waldor batin, memukul nyamuk temempel plak, batal itu. Jadi nggak boleh. Ini kalau madhab Syafi'i, kalau yang lain saya nggak begitu memahami. Kalau menggeser itu berdiri soft. Oh, untuk merapati soft ya. Itu ada caranya, nggak boleh belum lupat. Pinggirnya Iya, misal di pinggir kan, ini lowong, ya tinggal geser aja, itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Misal ke depan, yang depannya itu anak-anak tadinya lagi pedegus, makanya kalau anak-anak itu diusahakan jangan sampai di barisan depan. Kalaupun misal bawa anak itu lebih baik di samping orang tua. Jangan di depan anak-anak ngarep kabeh, engko ngarepe padha gluwen kabeh, lowong kabeh mau gluwen malah bingung. Gitu. Itu biasa kejadian kayak gitu. Nah, kalau untuk merapati sop yang di depan, maka kita harus tahu langkah pertama itu ya menggunakan kaki kanan. Plek 1 2 ya. Jadi jangan langsung kayak gini. Itu dicontohnya ya. Nah, contohnya itu jangan sampai ini sop di depan. Nah, itu nggak boleh kayak gini. Langsung melangkah gitu kan. Harusnya 1, nah ini di sini. Baru 2, itu dihitung 2. Berbeda dengan langsung melompat ngono. Nah, ini dihitung 3. Ya. Ini kakinya harus 1, ini rapat dulu. Nah, 2. Itu kalau barisan depan. Kalau samping ya lebih kepenak malah. Tinggal seret setitik top. Sementing jangan lompat. Ya. Lompat jauh. Pakai soda. Ada gabrek loh. Ya. Kalau melompat itu jelas batal. Apalagi sampai nekleki tangan. Waktu itu ada yang tanya bagaimana kalau berdirinya itu sambil ngepel terus krek. Nah, itu nggak boleh itu. Masih ada kok. Iya. Tadi ada. Iya kan? Iya. Itu enak banget tuh Ini ngepel mungkin krek. datanya ini kasus tadi ya. Cuma saya lupa ini di hadis pada Quran ketika perang kita bila takut sholat sambil berdiri itu bagaimana? Sambil jalan. Oh, ya itu nanti ininya beda ya. Ranahnya berbeda. Dalam kondisi darurat itu seperti apa? Karena fikih itu kan sesuai dengan maklumah minadini bidarurah. Ini berarti konteks standar. Iya, ini standar dulu yang Konteks standar. iya, posisi aman gitu kan. Aman. Soalnya harus apa ya dipahami nanti salahnya kan kita ketika kondisi ya contoh di pesawat ya. Iya. Itu kan nanti ketika pesawatnya geser kan kiblatnya kita enggak Iya, otomatis ya itu. atau mungkin di kapal laut ya. atau di kendaraan lah pada umumnya gitu ya. Ya. Itu nanti ada pembahasan tersendiri
terkait dengan sholat-sholat yang pada tempat-tempat khusus atau dalam kondisi khusus. Nah, itu. Ini tadi sampai mana? Lompat ya. Sampai lompat. Merapatkan soft. Ya. Ya. Rapatkan soft itu kan bagian daripada sempurnanya sholat. Kalau ada soft yang jarang-jarang kayak kemarin corona itu, nah berarti sholatnya nggak ada yang sempurna. Cuman ada yang tetap bersyukur. Sempurna. Iya, ada yang tetap bersyukur katanya setannya sudah pada tobat itu. Iya kan? Sholat lowong-lowong kan lowongannya diisi nang setan, berarti setannya wis pada tobat. Itu luar biasa itu. Kabeh tinggal wis tadi. Iya, padahal kan untuk merapatkan barisan lurus dan rapatkan barisan itu bahwa minta mamis sholat, bagian daripada sempurnanya sholat. Nah, kalau sholatnya itu sampai bolong-bolong, apalagi nggak jumatan berpisan, nah, 3 kali tidak melakukan sholat Jumat maka kafaro, yaitu masuk kafir. Ada yang bangga, saya 8 kali nggak sholat Jumat biasa saja, masih hidup sampai sekarang. Katanya si Islam. Si Islam. Ya, gue ini katanya si Islam Nggak berubah. Nah, itu nggak boleh. Apalagi sampai, wah saya selawas urung tahu sholat Jumat lah. Jangan. Yang bertahun-tahun yang jangan Jumatan ya. Jumatan terus ya, Itu dulu. Lain dulu, lain sekarang. Itu dulunya bulan Januari. Iya. Jangan diungkit dong. Jadi sholat itu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim. Ya. Wajibnya bagi orang yang balik. Kalau yang tidak balik tidak wajib. Sholatnya sah nggak sah? Urung balik sholat sah, ning belum kewajiban. Gitu. Nah, anggar Kang Dadang kan wis balik. Wajib. Spoil malah. Berarti itu sholat terbalik. Namun cek Sunda gitu, nuntut sholat terbalik. Terbalik sih ya. Sholat. Spoil korbannya. Jadi nek wong Sunda itu kan ada campuran dengan bahasa Arabnya langsung. Ya. Angger wong Jawa kan nek ora sholat ya salah. Nah, gerbang Sunda itu sholat terbalik. Namun guys balik kudu sholat. Nah, itu Sunda. Jadi memang salah satu aktivitas yang diharuskan itu kalau sudah balik yaitu sholat. Balik itu sudah, kalau sudah balik kan wis kenang hukum kabehane. Ketika melakukan kesalahan di dalam Islam maka ada hukumannya kalau sudah balik. Tapi nek anak-anak maka tidak kena gitu kan. Itu tadi sampai kepada aktivitas merapatkan barisan lurus dan rapatkan. Nah, itu jangan sampai tidak lurus ya. Dan kalau mazhab Syafi'i itu sebenarnya tidak boleh berandai-andai kecuali dalam posisi yang khusus lagi. Ini kayane kiblatnya ngana itu nggak boleh. Ya. Kalau Syafi'i harus posisi netek ini dipastikan ke sana, bahkan menggunakan alat dari dulu itu sudah ada. Sebelum ada kompas itu sudah alat untuk menentukan mana kiblat. Jadi lebih canggih wong Islam. Kompas kan semenjak adanya wisman dan mengeneng-eneng gitu kan. Sebelumnya itu udah ada. Bagaimana mencari kiblat yang benar, terus bahkan sampai kepada waktu gitu yang dinamakan istiwa, alatnya namanya rubu. Ada seperti halnya kayu 1/4 lingkaran itu. Itu nanti untuk menentukan arah mana kiblat, ini sekarang jam berapa itu sampai kayak gitu. Itu udah canggih. Nek siki lebih canggih maning dengan adanya Android wis ora mau mikir di situ. Wonge sing ora canggih. Siki lebih canggih alatnya daripada wonge. Nek biyen wonge sing canggih alatnya urung canggih. Itu bedanya. Makanya kecanggihan itu harus dibarengi dengan ilmu. Tanpa adanya ilmu kita pasti akan tersesat.
baik itu dalam menggunakan media elektronik ataupun dalam menggunakan yang lainnya itu sama. Maka harus dengan ilmu. Tentunya standarnya kalau Islam itu harus menggunakan ilmu Islam. Di dalam Islam bagaimana? Sholatnya bagaimana? Ya. Karena mau tidak mau sholat itu merupakan langkah awal yang nantinya akan dihisab. Ya. Pertama kali dihisab. Ya. Awal ma yuhasabu as-sholat. Pertama kali dihisab itu. Kang Dadang sholatnya kepriwe bolong. Pak Jarwo sholatnya kepriwe kadang. Sarungnya sih bolong-bolong. Kabeh. Kadang Kalau kita kan sholatnya jarang-jarang. Ya kan? Sholat terus ya. Sholatnya jarang-jarang. Sekarang Isya nanti sholat lagi subuh kan jarang-jarang. Nggak mungkin sholat aku lagi imannya lagi kuat banget ke. Sholatnya tak borong gue. Itu nggak boleh. Atau ditambahi sholatnya sing mau nih 4 rakaat karena nyogil semangat banget itu gunung rakaat. Nggak boleh itu. Ya. Itu yang namanya syariat nggak bisa dirubah. Sesuatu yang wajib itu nggak bisa dirubah. Dari dulu sampai sekarang wajib ya tetap wajib, haram ya tetap haram. Yang bisa berubah itu hanya sunnah dengan mubah. Itu bisa berubah dalam kondisi tertentu. Ya tadi misal dalam menentukan kiblat kan harus ditentukan, tapi dalam kondisi tertentu kayak tadi Pak Lubi tanya tentang perang. Ini sedikit ya di sini. Ketika lagi dalam posisi perang, maka boleh kita itu sholat menghadap misal nih prajurit itu menghadap ke seluruh penjuru, bahkan sampai melingkar tuh. Jadi ngadepnya ora satu arah, melingkar itu ya sesuai dengan ininya. Iya, ada musuh yang lagi mengintai, bahkan bedil pun nggak boleh dilepas, tetap harus kondisi tegap siap untuk menembak. Semua pakaian nggak boleh dilepas, ya termasuk sepatu perang, ya, baju perang, bahkan peralatan semua itu nggak ada yang boleh dilepas. Bahkan wudhu pun nggak dilepas. Itu dalam posisi perang. Jadi yang itu namanya muzah. Jadi yang dibasuh itu ya ininya sepatunya. Sepatunya dibasuh, orang pun diutak sepatunya dicopot di situ. Iya. Ini dalam posisi perang atau dalam tadi di kapal atau di pesawat atau di hutan. Nah, itu ya kalau di hutan itu maka istihad. Ya, istihad sesuai dengan misal mataharinya nggak kelihatan lagi mendung. Maka tergantung daripada perasaan kayak dewek merta munggune wong, ya kan? Ini dulu ngana, berarti boleh ngana. Jebule bareng sholat madhep etan. Ya kan? Salah orang gelem takon, makanya nek orang gelem takon sesat di jalan. Gitu tentang ya. Mau sholat ya apalagi bertamu kan memastikan dulu nanya. Ini ojo gembelengan ujug-ujug. Nah itu kalau seperti itu sah nggak sholatnya tuh? Kalau tadi kan kasus misalnya tadi mertamu. kita perasaannya menghadap kita, tapi ternyata setelah selesai atau mungkin di tengah jalan misalnya di pada rakaat ketiga tuan rumah mengingatkan itu berhenti atau dilanjutkan terus atau bagaimana atau misalnya sampai selesai biar sampai selesai itu sholatnya sah apa tidak Kalau sudah terlanjur sampai selesai maka itu dicatat sholatnya sah ya. Tapi kalau di pertengahan jalan tadi diingatkan itu sholatnya jangan ke situ madhabnya gue mengetan, maka berhenti terus membatalkan. Ya. Saya membatalkan terus enggak membatalkan, langsung aja lanjut berubah. Iya, rubah ini. Kayak gitu, lupa arah. Wis rubah arah salah maning batal. Iya. posisi.
Kan karena posisi lagi sholat terus diomongke aja madhep ngetan. Nek kok terus nang rasane beloke wis ngulon ternyata kuwi mangidul ngono kae kuwi batal. Tapi nek satu kali diingatkan terus menghadap ke kiblat secara benar maka sholatnya sah. Tapi kalau membatalkan juga nggak apa-apa kan? Membatalkan kalau memang waktunya masih Bukan mencukupi ya. Ya. Ya kan tergantung waktu nantinya. Kalau misal maghrib kan waktunya Agak pendek ya. Ini nek membatalkan malah enteng waktune. Nah ini bahaya. Emang paling aman ya jadi laki-laki yang muslim ya, muslimin jangan muslimah ya. Iya. Aman. Iya. Karena Kalau kan di situ sudah masuk kiblat. Iya. Orang udah ditakok dari situ. ya karena posisi lagi dalam menek mertamu kan otomatis dari perjalanan itu kan. Karena ini wis dilalat tekan gune itu waktu maghrib wis meh enteng ya melakukan aja. Itu namanya waktu jawaz. Ya. Dalam sholat yang waktu sudah terakhir itu boleh melakukan ya, itu namanya waktu jawaz. Kalau memang itu boleh untuk dijamak maka lebih baik jamak aja ya. Misal perjalanan dari sini Purwokerto tuh ya, itu kan udah boleh dijamak. Nah itu nanti daripada sholat maghrib wis meh isya yang kau mending dijamak baik. Nah, untuk kita yang ditabahin itu berapa kilo plus minusnya? Kalau Yang ini ditabahin, yang nek dalam fikihnya itu kan rong pondokan. Kalau jaraknya itu enggak begitu di ini, yang jelas rong pondokan. Nek lakon rong pondokan itu 2 kali berhenti zaman biyen tapi ya masih menggunakan perjalanan apa itu kok ontak. Itu gambarannya itu. Jadi nek 2 kali berhenti maka itu sudah boleh untuk dijamak. Kalau ukuran sekarang mungkin kilometer. Kalau bisa 80 iya. kilometer mungkin bisa jadi. Ya, memang ada istilah juga ada yang mengatakan 60. Ada yang 40. ya. Bahkan kalau ada beberapa lagi yang mengatakan ketika memang niatnya safar keluar itu sudah dikatakan safar. Iya, ada yang seperti itu. Ya contoh misalnya kita ke Gandrung, tapi kita pulangnya itu tidak hari itu juga atau mungkin lewat beberapa waktu sholat ada yang mengatakan boleh Masih itu safar. masuk safar. Cuman kalau Syafi'i, mazhab Syafi'i itu tetap menggunakan ini bahasanya lakon rong pondokan dalam melakukan perjalanan itu. Sehari perjalanan unta. Iya. Itu kalau dulu kan, kalau sekarang kan menggunakan motor kendaraan lah ya. Arep Jogja motor PPP. apa? Sekarang mah menggunakannya kijang. Kijang. Yang ontara. Iya. Tapi dihitung tetap jarak. Ada yang berapa tadi? 80 berapa? 80, Ada yang 60, ada yang 60. Ada yang 60 ya. Karena itu juga dulu kan ukurannya menggunakan diro. Kalau diro kan nggak sama sih sebenarnya memang. Ana sing tangannya dawa kayak ngene. Kang Warno kan tangannya lebih dawa. Nek sing wonge dhuwur-dhuwur biasanya tangannya lebih dawa. Wonge ndep-ndep ya tangannya jendep ya. Jangkauannya dawa. Tinju boy. Nah, nek dirone wong-wong sing tangannya dawa-dawa ya kan. Ana wong luar kan sampai 2 meter dhuwure. Kayak gitu. Ya, langsung aja, langsung ada yang bertanya. Karena sudah terlanjur ada yang bertanya. Monggo. Monggo, ada yang mau ditanyakan. Ini mungkin yang sering masyarakat kurang paham ya, terutama selain bacaan Fatihah dalam sholat. Kadang kan ada yang buru-buru sekali gitu ya, terutama ketika bepergian menggunakan kendaraan umum, karena dia memahami bahwa jarak yang ditempuh itu tidak
hanya dia hanya membaca Fatihah saja, tidak membaca suratan pendek. Padahal sebenarnya kalau kulhu untuk dibaca tartil dengan cepat pun ya tidak terlalu selisih banget ya. Cuman hanya kan ini kita butuh ilmunya, bukan masalah sampai atau tidaknya. Itu sah apa tidak? Kalau secara rukun tidak membaca suratan itu sholatnya tetap sah, Berarti tidak membatalkan. tidak membatalkan sholat. Cuman kan di situ tidak mendapatkan keutamaannya, kayak gitu. Kan keutamaan dalam sholat itu bacaan setelah Fatihah itu termasuk keutamaan. Makanya kalau bacaan setelah Fatihah ternyata amburadul rakaruan, ya kan? Itu bagi orang di belakangnya yang tahu ya mufaraqah. Kan gak sah makmumnya bagi orang yang tahu bacaannya amburadul, ya kan? Makmum mengerti, imamnya bacaannya amburadul, kok tetap makmum. Kacau. Ya, latasihu tidak sah apa sholatuhu sholatnya makmum. Sholatnya. Iya. Terus butuh sholat nih. Ya kalau nggak sah ya sholat maning. Ya kalau pengen nggak sholat maning mufaraqah, misah, memisahkan niatnya ngisah walaupun masih dalam barisan itu, kan nggak mungkin keluar dari barisan, nanti bahaya juga. Ngelewati wong sing lagi sholat kan itu bagian daripada penistaan ya. Musiki ora kur ngelewati wong sholat. Aku ndelokna nang ini apa? Tapi misalnya Ya. Tetap mengikuti gerakan 50 nggak masalah. Nggak masalah. Tapi niatnya mufaraqah. Ya, gitu. Wis niat sholat dhewekan. Langsung nang ati ke langsung ada alillahi ta'ala. Nah terus terkait yang sudah dijalani Ya langsung. tetap mengikuti dari awal tuh. Iya. Bukan memperbarui. Tidak, langsung aja. Karena taunya itu begitu sudah. Berarti kesimpulannya mufaraqahnya dalam hati ya, dalam niat. Iya, dalam niatnya langsung Jangan mufaraqah. ngajak-ngajak temennya. Kan ngajak hati baik. Oh, hati jangan belum tahu kan hati. Ya berarti kan kita setelah imamnya itu membaca Fatihah kan? Iya. Ketika imam Coba aku hati. sudah masuk kepada rukun, ternyata bacaannya wis kayak wong dangdang gula, ya kan? Ada kan bacaan, iya kan sing kaya wingi nang bacaannya kayak dangdang gula. Darja. Nah itu maka harus mufaraqah langsung, niatnya langsung ada Fatihah ya, apa Mas? dari awal, Iya, dari Fatihah. Fatihah sampai kepada suratannya. Iya. Dan gula pokoknya wis kayak Nusantara berarti itu. Ya, jadi memang Untung itu es lilinnya dong. jadi memang kita harus memahami bahwa ketika sudah itu nggak boleh untuk diikuti ya, maka harus mufaraqah. Nah, ini kan dalam segala hal sebenarnya, bukan hanya dalam sholat. Wis ngerti harokai gue elek, Tempo hilang. gue Lalai. wis ngerti angger ki harokah ki sesat, harokah ki elek. Ya, bagaimana wong setuju dengan penghapusan Al-Qur'an, ya kan? Berarti ini kan elek. Kok dilanjutna bae. Nah, berarti bagian daripada wong sing elek. Nah, itu. Jadi perintah ketika nang sholat imamnya sudah nggak bener, mufaraqah itu adalah kelanjutan daripada perintahnya itu untuk keseluruhan. Kayak gitu. Imam itu kan bukan hanya dalam sholat toh. Imam sehari-hari bukan hanya sholat, tapi pemimpin, ya kan. Ternyata pemimpinnya wis elek, ya harus
bisa. Itu kan kayak gitu, bukan bungot. Anggapannya apik gitu loh. Artinya gini kan. Ini udah tanya ini. Ya, Barusan udah. sudah. Dari saya nanya maksudnya kalau udah. Kalau nanya Anda nanya, Anda nanya. Begini. Di tempat saya kan ada ya. Orang itu nggak konsisten terhadap waktu ya. Kadang-kadang pas adzan sampai qomat itu dia asik main catur. Terus Tapi di lain waktu begitu apa namanya? Begitu pas waktu sholat dia langsung masuk jadi imam gitu loh. Ya kan di sisi lain perbuatan dia kan kadang-kadang aduh orang ini kok gitu ya, secara perilaku lah ya, tidak menunjukkan bahwa dia itu seorang, kalau memang dia diangkat jadi imam kan mestinya tadi seperti dari awal juga imam kan bukan hanya dalam sholat saja ya kan, tapi dalam keseharian juga dia harus berikan contoh yang baik, contoh ya teladan lah bahasanya. Kadang-kadang kita yang jadi makmum juga agak-agak gimana ya gitu ya. Di sisi lain tadi gitu jam segini bila sholat udah sholat apa ada dipuji-pujian nunggu dia hadir, masih waduh main kuda nih ya kan, udah kita komat aja. Tapi di lain waktu ya, kadang dari segi pakaian juga pakai kolor doang, pakai singlet doang, kadang nggak pakai baju gitu kan. Kadang ya saya sih kadang-kadang ragu ya, saya bilang waduh jadi makmum ya. Tapi mungkin itu untuk hal pribadi saja, apa di dalam sholat mah kita tetap ya, kalau udah dari awal itu sudah nggak klub, maka nek jenengan makmum hukumnya haram. Ya. Angel pertubani nah atau akan khusus soalnya jadi angel malah. Kan itu salah satu bagaimana caranya untuk mengangkat seorang imam, kan ada syaratnya. ya ini memang Orang ditunjukkan, memang dilema ya, memang dilema memang di masyarakat memang tidak ada penunjukan imam secara khusus. Ya, besok ditunjuk aja. Tunjuk. Imam satu, imam dua, imam tiga. Makanya seadanya gitu loh. Oli sarung Karena seadanya. Karena kalau dia lagi semangat on time tuh terus dari duhur asar maghrib enggak, maghrib kadang hadir kadang enggak. Masalah naik maghrib kan anak suarane. Ya subuh sama sekali. nang sajadah dene amplop. Ya paling hadirnya itu duhur sama asar. Sing silent ae. Iya artinya Itu HP-nya saya. kan memang di tempat saya kan memang masjid belum diresmikan. Jadi belum ada pengangkatan imam secara khusus. Masjid Abid Bong. Belum diresmikan lah bahasanya gitu. Jadi ya sapa sing we langsung. Ya ada gitu. Terus ada juga untuk berapa malam Jumat ini saya nggak berangkat karena imam itu imam dadakan gini. Gajulan. Orangnya kalau hari-hari biasa nggak pernah berangkat, tapi kalau hari malam Jumat dia langsung masuk. Begitu setelah selesai sholat langsung dia ini apa? Kayak langsung marhabanan ya apa? Berjanjian. Memang dia disetel seperti itu. Aja sampai gini ngomong dia wis kowe baik. Nah itu. Aduh, bilang, udah aku nggak ke masjid mah malam Jumat. Kenapa sih imamnya dadakan? Kayak tahu bulat. Gue pengen isa subuh dan seterusnya kan. Ya paling gitu. Artinya saya jadi ragu gini ya. Di sisi lain saya ngeliat perilakunya. Terus kok saya ngikutin nggak mau gitu. Apakah mungkin itu dosanya dalam keseharian saja tanpa kalau di sholat kan beda, ada ini ranah sholat beda gitu. Masalah dan ranah sosial. Wong di dalam imam itu kan Gue kalau Mas Imron ini sok makmunya Mas Imron. itu apa? Misal kayak pendatang tuh. Pendatang itu nggak boleh menjadi imam di
wilayah tersebut ya, kalau tidak ada izin dari masyarakat imam ya, atau imam yang ditunjuk di situ. Itu nggak boleh ujuk-ujuk ngetergeng nyong bae imam, itu nggak boleh itu. Ya gitu. Kudu ada, misal jenengan lagi bertamu tuh, karena bentuk penghormatan si imam yang di tempat itu, maka menunjuk kepada tamu yang datang itu. Monggo jenengan, karena sudah saling kenal. Nah, kan kayak antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Walaupun itu tidak terjadi sampai ketika Imam Syafi'i bertamu kok ujuk-ujuk nang ngarep, itu enggak. Ya walaupun diperintah jenengan baik, tidak. Berbeda kalau pas waktu itu imamnya uzur. Nah kalau imamnya uzur kan beda lagi. Iya, ada di situ memang. Saya pernah waktu di Sumedang itu di kampus, pas sholat isya ya, sholat isya kan ada lagi di kelas. Imamnya ada di situ tapi uzur gitu, hanya ya saling dorong-dorongan gitu. Saya Ya itu kan bagian daripada masyarakat atau oleh imam. Hanya itu seperti bentuk BKM seperti itu lagi ada gini Pak Haji. Jadi ada dua kubu yang sedang menengkram satu sama lain tuh saling pengen di kubu benda, terdepan. kubu benda sama kubu Cigaru. Kalau memang kalau secara kehidupan gini mah normal-normal aja gitu. Kowe Islam kabeh. Ya kan persaingan Takon Islam kabeh kowe. iya, persaingannya memang ini ya. Artinya pengen sama-sama menonjolkan dulu, ini dulu. Ini loh, Cigaru. Ini loh, benda ini loh. Akhirnya humasnya kan mewarisi karena bapaknya itu termasuk yang tanda tangan dulu waktu wakaf. Akhirnya sekarang diteruskan ke anaknya, sama humas ini mainlah kodisit aja buru-buru diresmi kena main keton dadine si Asibe sing geragas pengen menguasai gitu. Ya aku sih ya tinggal jadi pendengar yang baik-baik lah. Akhirnya terbang Ya kayak gitu. Iya. Nah itu nggak boleh terjadi seperti itu sebenarnya. Kok kajian dewek bae. orang masih mati si pemimpinnya cepet-cepetan dibikin. Iya. Nah itu Tapi kan memang itu ini saran terutama untuk Ustaz Maskur ya. Siapa yang paling berpengaruh di situ, terutama biasanya kan si pemilik wakaf itu biasanya kan. Nah, ya tolong paling tidak yang layak menjadi imam itu untuk dimintakan, walaupun sebelumnya misalnya ada imam utama, ada imam wakil, Iya, atau kasih jadwal. iya, atau kasih jadwal subuh siapa, dulu siapa, atau per hari juga bisa, misalnya dia pengen khusus malam Jumat karena ingin mengadakan apa tadi berjajen, ya orang apa-apa, tapi konsisten ya gitu loh. Memang selama ini ada di situ yang kalau orang-orang sana kan yang penting bacanya bagus, ini bagus ya. Ya memang syarat apa imam juga itu, Iya, bukan artinya ada tetangga saya itu kan Ustadz ya. Saya udah mengajukan, segera dibentuk imamnya biar nggak rancu, biar nggak saling dorong-dorongan kan. Tapi yang pertama yang perlu ditawarkan kan kepada Ustadz Warsim waktu itu kan, ditawarkan karena beliau ini kan kadang-kadang sok keluar kota. ya kan bikin wakilnya gitu Ya loh. makanya sok keluar kota, kadang ke Bandung, kadang ke Jakarta, ya kerja bangunan kan. Kadang sekali tahun, setahun. itu juga ini merupakan salah satu syarat itu. Iya. Iya, kalau sering tidak mungkin ya Iya, jangan salah jadikan satu syarat utama. untuk menjadi cara kue raja nang jero neng masjid itu nggak boleh kemana-mana itu. Kontrak bener. Makanya saya mengajukan son haji waktu itu. Nah, Son haji bacanya bagus, pemahaman agamanya dia guru agama lah ya. Bagus, terus di sisi lain kalaupun BKM tidak mau terlalu banyak resiko pengeluaran buat ngegaji, kan dia PNS punya gaji gitu saya. Ini masukan saya aja gitu. Ya monggo kalau memang ada masukan yang lebih baik lagi silahkan dipertimbangkan kan gitu. Akhirnya sekarang son haji itu dipakai kalau subuh toh.
kalau subuh tuh datang. Paling kalau ahad biasanya bolong ya saya. Kalau Cadangan. cadangan Ya nggak apa-apa sih, memang idealnya yang saya pahami ya, Rasulullah kan selalu menjadi imam di Masjid Nabawi kecuali uzur kan begitu. Nah ketika uzur yang menggantikan kan Abu Bakar, maka setiap Rasulullah uzur, Abu Bakar yang menggantikan posisi imam. Itu sebagai pelajaran kita ya gitu loh. ya, memang Hanya kalau kayak kalau gitu. subuh nggak ada lagi. Kalau subuh nggak ada lagi. Ya Bukan, udah. artinya gini. Tadi kan permasalahannya yang pertama pada denglungan. Karena sing ya gue kayak malam Jumat ya nyodok kayak gitu. Iya itu. Nah, ya tetapkan aja kalau memang dia mampu dan layak, maksudnya dari sisi bacaan. Karena kalau saya sekarang cenderung melihat masjid itu kasihan ada yang wakaf kayak gitu loh. Iya. Nah kayak ya contoh saya sendiri, saya sekarang nggak pernah sholat berjamaah di lingkungan saya ya karena disikuti terus. Padahal saya dimanapun sholat ya termasuk kayak tadi di Baitur Rahim, saya bukan ingin jadi imam, ingin dapat 27 derajatnya gitu. Bahkan di STM Muhammadiyah pun walaupun saya dulu bekas guru situ, ketika anak pondok yang di situ sudah siap menjadi imam ya saya makmum saja gitu loh. Karena saya prinsipnya gitu. Tapi ketika saya datang diminta jadi imam ya siap. Ya, nah, itu kan jadi kalau syarat untuk menjadi imam itu yang pertama itu bacaan. Yang paling baik, ya, paling bagus. Bacaannya yang paling bagus, sing paling suaranya juga sing paling enak aja, sing kayak hampir pecah gitu kan. Nah terus apalane sing paling akeh ya. Nek wis bagus ngomong bagus kan wis nang ngono kategori fase dan lain sebagainya lah ya. Komplit. Wis komplit. Nah, ngomong bagus wis fase gitu. Ora jare bagus umur bagus suarane tok ora. Bagus kelambi. Dan itu enggak boleh ngimami karo iki ku ora boleh. Iya. Suaranya apik. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ora boleh kowe. Iya. Iku tuh ya karena tidak memahami konteks daripada obahnya itu bagaimana. PKM ya. Lah iya makanya gue ora boleh. Kalau gue kalau Aku pernah sih masalah jam. Udah kok iki aja. Jadi lagu-lagu ya. Iya, akhirnya kan sholat zuhur mani mesti ngerti bahwa itu batal. Iya. Dong lagi sholat Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya. Joget. Iya. Bukan joget kan, tapi anu Tripping. iya. hayatan Menghayati betul. Menghayati bener hari bacaannya. Nah, itu enggak boleh. Oh mereka apik ora suara gue. Oh lagi ayah guyuk ora boleh memani sampai dege-dege. tenggeleng. Iya. Kalau lagi zikir lah tuh boleh. Dang, nanya dang, dia nanya. Aja sing awake tapi ya iki. Joget sedang dikira ya. Ada lagi? Monggo dilanjut aja dengan pertanyaan. Ini di luar sholat ya, ketika kita membaca bacaan-bacaan, terutama bacaan Al-Quran ya. Kalau bacaan yang lain kayak sholawatan sekarang agak aneh-aneh ya gitu ya. Cuma tidak ada yang mendekur. Ini khusus untuk ayat-ayat Allah atau ayat Al-Quran itu boleh nggak di luar yang 7 akhruf itu, atau yang 7 bacaan yang tersanad sampai ke para sahabat yang kemudian dibacakan di depan Rasulullah. Dalam artian berarti menggunakan langgam Ya langgam yang sendiri gitu kan ya. iya. Ya Itu tadi kan di dalam sholat jelas jadi masalah ya. Iya. Kalau di luar sholat pun jadi masalah. Ya, makanya saya tanyakan itu. Ya. Karena kan sekarang orang di dalam kehidupan sehari-hari nggak mau kreatif, sing bebek sebenarnya kayak gue, baik. Sing gramnya kayak gue, orang kreatif. Tapi nang
masalah agama malah kreatif ya. Iya. Itu nggak boleh. Kalau Al-Quran ya, kalau sholawat sih memang boleh menggunakan nada apapun, yang penting tidak nada-nada yang memang itu mempunyai ciri khas ya. Kayak kemarin saya sampaikan Joko Tingkir, gawe sholawatan itu kan segena-gena Joko Tingkir itu merupakan bagian daripada pelecehan ya sebenarnya. Joko Tingkir beda zamannya Joko Tingkir orang nadawat. Ada panas di sana, ada jauh di sana. Sigara lagi es krim. Udah kulkas sih. Nah itu jadi nggak boleh. Plesetan ya. Ya pelesetannya ini nggak boleh. Terus ini juga apa? Karena itu sudah digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya, itu nggak boleh terus dilebokna maring selawatan. Saking ngawure wong kan akhirnya goyang dompet ku gawe selawatan. Lah Awang lagi sholawatan kowe kudu pilih-pilih mana yang enak, memang lagu-lagu Islami gitu kan, nada-nada yang Islami kan beda lah. Itu aja terus anu manobong bahasane Belutren. iya. Gue sih gandrung Fatihah apa maksudnya? Semua Bukan, dari artinya yang viral itu yang Bukan viral orang saya jamaah. oh, tapi kita anu ngapes. lagi jamaah. Saya sama Pak Haji itu di Sidarja, bukan di kantor, di Sidarja. Sholat maghrib sama sholat isya. Masjid gede. Bukan. Sholat maghrib. Masjid kampung Isya, tapi. orang itu lah. Ya guru-guru mau copat jangan-jangan. Jamaah sing jamaah kiai. Ya itu karena ini Acara multaqo. ada acara. Tapi kan yang udah paham ya otomatis itu enggak orang usah diperintah pasti waroko. Si paham tapi si ora paham ya lanjut. Wong ora paham. Terus bagaimana sholatnya itu? Ya sah, wong ora ngerti. Nek siki wis ngerti kok kayak gue dah, itu masalah itu. Itu guru ibu ajar kalau Tarik. Mending dadang. Iya. tapi orang situ kan tahu. Ya ini budaya kita kan repot mas. Budaya pokoknya udah ini kayak gue. Soalnya dia yang punya masjid ya. Iya. Termasuk kelas maskur. Itu termasuk Anak- muakif itu. Sok ngimami nganggo ngetokna aurat, aja tegur. Marra amikum mughar wal yughayir biati. Padahal sering ledekin, gue jaketnya Tapi ya memang banget. kayak gini, memang kayak gini ya. Saya kan termasuk kenapa saya disikut terus nang musola aku? Ya karena saya sering negur. Lah ya siki niki sing disampaikan ya. Bacaan suratan boro-boro makhraj boro-boro bacaane marhaude barang genah. Huruf P baca aku sing keringan banget dia baca surat Atin ya. Wama yuka dibuka bagi udah wama yuka dibuka bu apa ya aku angin gue lagi apa sab gue baik sering ya ada mami gatak Itu sering wis biasa apa apa orang kenal kan dari sisi makhluk apa mana ke makna ya akhirnya setelah beberapa kali saya tegur kan mas belum jawab Ya. kenal akrab Boleh. Anu itu kalau sholat kan banyak di anu habis Fatihah kan bisa aja kul Allah kul untuk bernas nggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Jadi bisanya. Jenengan bisanya Yasin ora apa-apa. tapi ajar Pak Koro nih Aja Al-Baqarah. Nek Al-Baqarah alif lam mim. Aja ngomong Al-Baqarah, Allahu Akbar iku ya. Ora oleh. Kul untuk bernas atau kul Allah. Ora apa-apa. Ibu Koro itu lah kayak makmum beda angkat kan Jadi sholat itu bacaan setelah Fatihah hukumnya sun. Boleh.
Ina boleh. Iya. Arep baca apa bae boleh. Sementing aja sholawat. Bar Fatihah sholawatan. Kayak Syiah. Kayak gitu. Boleh Ya, mau coba tanya. mau ya? Ini kan ada kasus membaca suratan tapi loncat-loncat. Nah, baca suratan tapi loncat. Alhamdulillah misalnya kayak Al-Baqarah Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa sampai selesai, terus lanjutannya surat yang apa, ayat yang terakhir. Itu gimana? Ya. Kalau suratan itu kan sudah ada runtutannya masing-masing. Arep maca ayat kursi ya ayat kursi wae. Ya, arep maca Al-Baqarah ya gawit awal dilanjut. Atau aku biasanya mengukur Alif Lam Mim Allahu Akbar yule. Rong ayat. Sayat Mas. Nah, ya, tadi kasus kayak gitu berarti Kalau kasus kayak gitu nggak boleh. ya, siapa juga begitu. Ya, meloncat-loncat ya. Berbeda dengan milih. Tapi kalau lupa nggak apa-apa ya, Tat, ya? Kalau lupa langsung. Bukan artinya misalnya kita ngambil, anggaplah misalnya Nggak bisa selesai. nggak bisa selesai terus kemudian ganti surat. Nah, Gimana? boleh. Ganti surat, boleh. Kok ternyata suratannya bledok maning langsung. Ganti. Ora ganti, langsung ruku. Aja langsung sujud, aja langsung salam. Ora ganti. Ganti imame ora. Ganti mame. Tidak salah ganti imam. Misal baca suratan ora pol-pol. Nah, itu jangan terus baleni kang awal, mesti ora pol maning. Kayak pak mobil gue lagi. Iya, kayak surat Al-Kafirun misal. Bolak Bolak-balik. La'abudu ma'abud, la'abud ora rampung. Malah itu bisa mau lakukan minum orang, minum kapan lagi? Iya. Lah golek tadi sing penak-penak. Iya. Kapan kulhuis lah. Aman. Sing aman kowe kul. Ya next yang paling dawa ya kayak Al-Mutaffifin, biar dawa. Terus apa anak apa ya sing Wabi ayah lain Rabbi kamu tadi bagus. Ar-Rahman. Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Kahfi. Beda ke orang Rabu nabung ya. Wabi ayah mana, wabi ayah mana. Itu kalau sholat terjadi yang loncat-loncat seperti itu nggak boleh. Tapi kalau milih, ya milih, misal ngambil 10 ayat dalam surat Kahfi misalkan, dari ayat awal sampai ayat 10, lah kok terus milih maning ayat sing liyane, itu boleh. Tapi beda rakaat dan Orang misal dalam satu rakaat pun boleh. tapi bismillah lagi. Iya. Oh. Dari 10 ayat surat Kahfi gitu kan. Misal, tapi ini syaratnya sholat dhewekan. Aja nungi mami milih karepe dhewek urung karuan sing dadi makmum kowe. Ridho. Suwe teman. Suwe temen. Enggak mani kasih orang. Wong kan lagi pamer apa ya gitu kan. Kami masjid ke semua dia kan. Salat sing diwaca sing dawa-dawa kowe khusus nek salat dhewekan. Aja malah kualik salat dhewekan sing pendek banget. Oh, Kok- dagang Iya. Oh begitu dadi imam dawane ora karuan. Iya. Kayak gitu. Kecuali nek salat subuh kayak gitu kan. Karena memang rakaatnya pendek, di situ juga ada waktu mustajabah ya kan. Bahkan sholat subuh itu sunahnya itu boleh diqodho karena saking pahalanya itu lebih banyak daripada bumi dan isinya. Lebih baik. Itu satu-satunya ya. Itu ada sholat habis Al-Fatihah itu baca surat Yasin kan. Enggak sampai semua kan. Itu dia Yasin sampai 10 ayat. Ya. Terus takbir itu gimana Tad? Apa harus semua itu Tad? Wah, boleh. Yasin, Yasin ada. Saya pernah ikut
dan Iya. Ya benar ya. Allahu Akbar benar. Iya. Tapi lu gua maksudnya Allahu Akbar. Boleh. Iya. Boleh Tapi kan kan nanti bacaan dilanjut yasin lagi berarti. anu yang keduanya selanjutnya gitu. Tapi nggak sampai selesai kan. Nggak apa-apa itu kan. Boleh. Ayat berikutnya, anus rakaat berikutnya. Iya, kan juga baca Lanjutin. tapi nggak sampai selesai. Tan. Boleh. Mau Iya. bisa kayak gue. Jarku sampai pol tadi. Wah. Betul ya. Ya, boleh gitu. Ya meniran. Jangan dalam surat Yasin. Ada mungkin ini pertanyaan yang juga kadang masyarakat belum paham ya. Di ayat sajadah tolong diterangkan. Ya. Ketika ketemu Kayak surat ayat-ayat sajadah. ayat-ayat as-sajdah itu kan perintah daripada kayak surat apa itu al-alaq apa ya? Iqra itu. Yang Iqra itu. Iqra sih apa? Al-alaq ya? Di apa ada di Iya. Al-Alaq, Mbak? Iqra itu kan terakhir wasjud wa tarib. Oh iya wasjud. Iya iya. Itu Wasjud. gimana? Hah? Iya terus. Wasjud wa tarib. Wasjud itu perintahnya apa? Sujud. Wasjud dan sujudlah kamu, waktarib dan mendekatlah kamu kepadaku, kata Allah. Wong diperintah kon sujud karo kon meret kok malah meneng baik. Berarti kan orang sesuai karo perintahnya. Iya sok ada gitu. Maka Kondisi itu. begitu ada ayat wasjud waktarib atau ayat-ayat as-sajdah yang lain, maka itu sujud. Dalam kondisi berdiri tuh Iya langsung. wasjud waktarib langsung Allahu Akbar. Tapi itu sebagai imam seurunge kudawe ngerti dhisik Kakek. karo makmum. Iya. Iya. Lah nek ora wis ngerti dhisik posisi Oh ini benar benar makmum udah Iya. paham di caranya Iya. Kondisi makmum nggak paham bahwa ini yang dibaca ayat-ayat as-sajdah. Kok sujud, ya makmumnya ribut, subhanallah. Subhanallah pakai itu malah dari. Itu kalau langsung ruku gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau ayat terakhir. Cuma maksudnya ini kan saya bertanya. Iya. Makanya kan jadi belum paham. Saya kan belum paham. Iya. Nah, Bukan ya gini maksud saya. Ini kan tadi saya jelaskan. Saya minta dijelaskan. Bukan untuk saya tapi untuk teman-teman ya. Ketika ketemu ayat sajadah kan disunahkan untuk sujud. Nah kebetulan ini kan yang diambil pada ayat terakhir. Kayak kalau di surat al idasam takwir idasam sukuwirat idasama unsakat an insikot ya itu kan di tengah-tengah. Nah maka kan begitu ketemu itu langsung sujud. Berdiri lagi dilanjutkan bacaannya kalau mau sampai selesai kan begitu. Nah ini kan memang belum banyak yang paham. Iya. nah itu Ya jadi dulu ya. cara sujudnya itu yang dibaca seperti hanya apa itu tasbih ya, sholat tasbih itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Kayak gitu. Nah, makanya pas lagi baca Quran. iya, lagi baca Quran pun sama. Lebih enak. Iya, lagi dalam Gue sih diabaikan. bukan dalam posisi sholat pun lagi baca Quran, kok mendapati itu ya sujud. Paling tidak ya mengucapkan, walaupun ora posisi sujud misalnya. Biasanya kan apa ya posisi. Tapi itu hukumnya sunnah ya tadi. Sunnah. Sunnah, ya. Tapi kan itu muakkad yang dikuatkan. Tapi yang di luar sholat. Iya, Kalau di luar apa di dalam sholat juga muakkad. tetap muakkad. Kalau di dalam sholat pun. Berarti nggak perlu sujud sempurna ya. Maksudnya Nggak berarti langsung sujud sempurna. ya kalau sholat, kalau dalam sholat ya lagi baca Quran. nah, nek lagi baca Quran boleh tidak Nah itu yang maksud. Oh. gerakan, hanya bacaannya saja. Karena kita cuma nunduk tok kayak gitu kan. Iya, itu boleh kalau dalam di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat malah nggak boleh, hanya bacaannya tok. Karena udah merusak Gerakan. Iya, merusak nanti bisa merusak bacaan sholat. bacaan. Bacaan Al-Quran. Iya, itu nggak boleh kalau dalam sholat mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu nggak boleh. Harus dalam posisi
Sujud. Makanya sujud ini juga harus dipahami. Sujud itu nggak boleh selain sujud yang tadi. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud dalam sholat, sujud sahwi. Selain itu nggak boleh. Ujuk-ujuk orang ana sebab orang apa sujud nggak boleh. Banyak itu. Habis berdoa Allahumma apa itu kan rampung terus sujud. Orang uli kudu ditakoni nek misal ada teman-teman kita gitu ya, ada yang melakukan itu. Jenengan itu sujud apa? Oh, aku melu-melu karo batire kok. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau sujud syukur kan Kalau sujud syukur kan sujud setelah laris. ini kan kasus misalnya ya. Patang tembus. Ini kan kasus misalnya. Patang tembus ya ora uli kowe. Saya merasa bersyukur hari ini apa gitu kan. Nah, tapi kebetulan mau sujud di tempat umum sungkan lah ya. Iya. Nah, kemudian pas kumpul-kumpul kayak gini Sujud. kucuk-kucuk kelingan ya kan. Oh iya. Terus sujud. Itu enggak apa-apa. Kayak gini, yang namanya sujud syukur itu sebenarnya ketika setelah mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada kebiasaan gitu kan, ujuk-ujuk Pak Jaro ini 10 juta. Ujuk-ujuk gue. Orang kok sujudnya kok bengi. Begitu uli langsung dalam posisi tempat otomatis gue lihat sing bersih, suci. Pasar Saya waktu di BRI begitu, Bang BRI kan lunasi ya, langsung sujud di bisa itu gimana kan? Boleh nggak? Enggak, BRI kan lunasi. Boleh. Langsung di situ udah bersih udah terima itu. Saya kan bukan sujud yang istri malah yang sujud malah istri. Iya boleh, tapi dikondisikan tempat itu yang buat sujud itu harus suci. Sujudnya ngisore teler kan. Anu aku rong ya sopan kowe ta. Ini kasus rasa kita. Saya enggak, istri loh Mak Mak ya belum terima kasih ya. Ini beres gitu. Iya. Jadi nggak dikau rumah. Sini beres. Nah itu neng Tinggal syukurannya berarti. Ya kalau misalnya dan kita tidak susah untuk menemukan atau kondisi kita juga susah misalnya kasus kecelakaan lah. Iya. Kita selamat. Kecelakaan di tengah hutan atau di tempat yang enggak Jalan lah. Ya di jalan lah. Ya kecelakaan di jalan di Surabaya. Kita hanya misalnya di atas batu atau di atas rumput atau bahkan mungkin karena kita tidak bisa bergerak kemana-mana, hanya kita selamat tapi mungkin kaki kita cedera dan kan nggak susah bergerak. Iya. Kita sujud itu kan nggak ada masalah kan? Iya, nggak ada masalah. Karena Walaupun jeblok, tidak dengan gerakan sujudnya. Oh. Iya. Pak Mazmur ono sing borong 30. Ora, sujudnya kan mangkoknya. Ya aku boleh. Wah ini belek aduh. Masalah maning. Makanya kan dipastikan tempat yang digunakan untuk sujud itu harus yang suci. Ya, harus yang suci. Kalau ini kan Ya. biasanya itu ada saya sengaja apa enggak karena saya orang tuh kalau mau berdiri dari duduk mau berdiri ya itu kadang-kadang jengkingnya itu banteran sampai dia duduk. Itu sholatnya gimana? Padahal posisi ruku. Enggak dia duduk gitu. Ah. Nah terus aku tuh sama nguk gitu. Oh ke tronjogen carane. Nyungsep. Banget semangat itu ya. Kita sengaja Ya. main ireng. Angger posisine memang penyakit itu ya. Mumet apa-apa. Iya, nek posisine penyakit itu enggak apa-apa. Kalau yang disengaja Kalau disengaja itu batal. Kalau gerakan itu tibet. Iya. Kadang-kadang kan orang suka ada gimu nek sholat tak delang-delang dijedotakan manusia maksudnya apa ya? Ireng batuk. Itu enggak boleh itu. Batal itu. Untung aku nih bantalannya ya.
Angel Itu sujudnya enggak nempel. Untuk agak sujud ya kan. Operasi itu harus operasi. Pak Jarwo berdua. Nah itu kalau yang tadi kasusnya Patri itu batal sholatnya. Kalau terus-terusan berarti kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Kalau yang namanya ketronyogen itu kan anu pas dilala lagi. Ngantuk. Ya. Ya sebenarnya ngantuk pun nggak boleh sholat karo ngantuk. Ya. Lagi dilalar menyat pak yang kayak apa semutan kan beda. Terapi dia jangan-jangan. Iya. Tapi nek anu memang setiap sholat kayak gue, nah itu nggak boleh. Perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Pak, jangan dibiasain, gini jedodin. Ya, judul apa? Aku harus biasa, makanya jadi biasain. Karena itu nanti bisa di anu apa? Wadur batin lagi mukul saja, menepak nyamuk aja batal. Menambah gerakan gitu. Iya. Apalagi itu kan benar-benar menambah gerakan. Kok intikol itu kan ada tempatnya masing-masing. Ya. Takbir intikol itu kan tempatnya dewek. Oh, tidak ada sebab untuk berdiri, ujug-ujug berdiri. Nah, maka batal. Nah, itu tidak ada sebab untuk sujud, ujug-ujug baduke di jedugena ya. Maka itu batal sholat. Kita ya kadang kita kan sholat lupa jumlah rakaat. Ya. Sudah misalnya sholat zuhur, sudah rakaat terakhir, tapi kita begitu sujud yang terakhir itu kok posisi mau berdiri. Itu sampai batas mana kita harus melanjutkan rakaat yang akan dijalani atau boleh langsung duduk untuk tahiyat akhir. Ya. Kalau lupa dalam jumlah rakaat, Enggak, ini kasusnya kan lupa tapi sudah mau berdiri nih. tapi terus Ingat. nyamutan. Ingat. Heeh. Nah, sampai batas berdiri seperti apa yang harus tetap melanjutkan rakaat berikutnya dan batas mana yang masih boleh Duduk kembali balik. kepada duduk tahiyat akhir. Ya. Kalau sudah terlanjur berdiri, maka jangan terus mudun. Seberapapun posisinya. Iya, nek wis kadung ngadeg ya. Ya makanya kan ada posisi Ngadeg jejeg ya jejeg. Ngadeg jejeg itu nggak boleh terus mudun. Ya. Ketika ada yang di belakangnya itu subhanallah pun nggak boleh terus mudun, meneng disit. Setelah diam terus baru mudun. Tidak melanjutkan rakaat juga. Oh. Karena kalau melanjutkan rakaat berarti nambahi rakaat. Kecuali nek sholat dewekan. Sholat dewekan kelalen. Ini sih telu apa-apa ya. Telu apa-apa. Maka harus dimantapkan hatinya, langsung ngomong telu. Gue. Aja sampai mider-mider gue kok wis tekan dhuwur. Iki kenapa papat iki nyong. Nah, batal gue. Tadi Asli papat. Tadi kan belum selesai tadi. Ya. Tadi misalnya sebelum sampai berdiri tegak, itu sampai batas mana yang Boleh balik. boleh turun? Iya. Kalau masih kan dari berdiri kan ada ini ya. Duduk sebentar. Nah, kayak gini kan. Ya. Ada namanya jalsatah jalasah istiroha. Jalasah istiroha. Duduk istirahat. Nah, itu kan bagian daripada tumak. Nah, ini kan menuju kayak gini. Ya. Nah, baru segini kok ternyata kemutan. Ada yang ingatkan. Iya, atau biasanya kan nek takbir intikol yang untuk berdiri maka cenderung lebih beda kan, Panjang. agak panjang. Allah, itu langsung sinang buri nek lagi dadi imam gue
makmume nginget nak subhanallah. Lah nek ternyata tekan buri padha bae anu kelalen kabeh. Wis tekan ngadeg kabeh. Wis tekan ngadeg kabeh tekan pol nembe pada kayane miki papat iku. Berarti 5 iku. Ya wis wong wis tekan pol iku. Ya bonus nang Bukan tadi, misalnya yang tadi yang saya tanyakan kan posisinya kan awal tadi saya berdiri sempurna, ada mengingatkan tetap berdiri baru duduk. Nah, ini belum sampai sempurna, ada yang mengingatkan sampai batas mana yang harus Ya, tetap. ya kan tadi kayak gini baru kayak gini. Nah, Ada yang mengingatkan maka Ya. langsung duduk. duduk. Oh, ya kalau tadi kan kalau sudah sempurna diam Diam dulu. dulu. Aja wis ngaduk nang dhuwur, Turun. subhanallah lep. Jadi tumannya dulu berdirinya itu ya. Iya. Kaya wong kenang iya kan. Kayak belut buah. Wis tekan dhuwur subhanallah lep langsung wingslep kaya welut iki. Rata-rata kayak Iya. anak kaget sih. Ya justru kan makanya di sini saya menanyakan supaya jadi ilmu bagi kita gitu kan. Iya. Karena ya siapa tahu nanti kita semua ini diminta jadi imam, kalau tidak tahu kan wis tekan kayak gini coba langsung orang temannya di situ kan Iya. jadi masalah ya kan. Nang sing ngerti ya sih orang itu benar-benar ngerti. Iya. Itu jadi memang sebenarnya dalam sholat itu banyak masalah gitu ya sebenarnya, Banyak tapi aturan. banyak iya maksudnya banyak masalah itu banyak orang yang belum Tidak tahu masalah di tentang dalam sholat. masalah-masalah yang ada di dalam sholat, tapi nek kon belajar sholat cenderung males. Iya kan? Iya. Rumah sana ngerti. Iya rumangsane wah sholat maning. Padahal pembahasan sholat sih justru ketone gampang tapi jerimat, makanya fikih gue sampai berlapis-lapis itu dari kitab sing paling tipis tekan kitab sing paling kandel bahasa apa sholat. Gue wong Kanjeng Nabi be sampai maring Isra Mi'raj ya kan mengkuruli 5 waktu kudu munggah maring dhuwur gue kok disepelekna ya. Nah gitu. Jadi memang sholat itu aktivitas yang kelihatannya sepele ya, tapi harus hadir. Sholat itu tujuannya untuk hadir. Ibarat wong kerja gue apa Pak Lobe absen betul. Wis ngetok naraine nang arep Gusti Allah ya. Nah, gitu. Jadi untuk malam ini pembahasan tentang sholat ternyata lebih banyak pertanyaan ya. Materinya cuma sedikit tapi banyak pertanyaan. Tapi ini malah justru lebih ini Mencerahkan. ya lebih bagusnya seperti ini sebenarnya. Kajian itu lebih banyak ini bertanya daripada banyak materi tapi tidak ada yang bertanya kan. Nanti paham dan Paham. Ya, seperti itu. Ini karena waktu juga sudah menunjukkan malam. Kalau dilanjutkan nanti juga nggak fokus ya. Mungkin dari saya cukup sekian dulu untuk pertemuan malam ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian pemaparan yang sangat banyak ya, banyak pertanyaan juga sehingga dalam hal ini alhamdulillah kita banyak menemukan hal-hal baru yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dengan banyak pertanyaan, banyak jawaban juga. Akhirnya tadi satu sama lain yang kita bertambah ilmunya. Baik, saya akan kasih ada pengumuman sedikit ya berkaitan dengan dengan buku yang kemarin panjenengan semua infak ya. Ini sudah dicetak, tinggal diperbanyak saja. Ya, monggo yang kalau ada dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mau berinfak untuk memperbanyak buku ini, silakan.
Ini buku mengenai opini ya, kesesatan dan bahaya Hizbut Tahrir. Judulnya, ya pengarangnya Sodik Amin atau Gus siapa? Gus Asror dari Jawa Timur, Sidogiri ya. Jadi nanti buku ini diperbanyak. Timur aneh. Dan ini nanti buku ini diperbanyak, disebar ya untuk bahan kita ngontak ya kepada para ulama ya yang mau memiliki sendiri untuk satu buku monggo. Ini di biayanya kisarannya 90.000 untuk satu buku. Ya. Bentuknya fotokopi, nanti sudah dijilid mungkin. Ya, ini tinggal. Kalau yang ini kan aslinya kita beli kopinya dari sini aja. Bang ini aslinya jadi apa? Kalau ini tintanya laser jadi lebih jelas. Sing rupane kayak berita radio mendiri ngantok menan ora. Baik, ada itu dari Ustaz Sidik Al-Jawi tapi bukan ini. Karena waktu yang sudah berapa jam itu? Malam, lama itu. Kita tutup dulu ya acaranya. Kita tutup acara malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di durasi